Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini kita berada di masa pandemi, di mana pandemi ini membawa dampak yang cukup luar biasa bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Agar bisa bertahan, maka para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM harus mempunyai strategi-strategi usaha untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Apa sih strategi yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa bertahan pada saat dan pasca pandemi? Yang pertama adalah mental. Pelaku UMKM itu tidak boleh gampang menyerah atau pasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana bisnis atau business plan. Pelaku UMKM harus mempunyai rencana bisnis di saat pandemi dan pasca pandemi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah terus berinovasi dan berkreasi di level produk, usaha, servis dengan melihat preferensi dan pelaku UMKM. Yang keempat adalah harus peka dan mampu membaca situasi pasar. Pelaku UMKM itu harus tahu saat ini apa sih yang dibutuhkan oleh para konsumen. Kemudian yang kelima adalah menjaga keuangan. Bagaimana arus kas itu harus terjaga dengan sehat. Yang keenam adalah jaga hubungan baik dengan vendor, supplier, dan distributor. Kemudian yang ketujuh adalah merubah pola pemasaran. Yang kedelapan adalah kolaborasi kerjasama usaha untuk meningkatkan efisiensi berbagai kerja, bahkan mendapatkan ide-ide baru. Salah satu contoh strategi pemasaran UMKM saat dan pasca pandemi COVID-19, saya selalu menyingkat dengan OBAT atau obat. O online, B berantai, A antar, T teman. Obat merupakan salah satu strategi pemasaran yang bisa dilakukan UMKM saat dan pasca pandemi COVID-19. Obat juga merupakan suatu strategi pemasaran yang bisa dilakukan dengan mudah dan dengan biaya murah di saat pandemi ini. Obat membantu UMKM bisa bertahan saat dan pasca pandemi nantinya. O dalam strategi OBAT tadi merupakan online. Pelaku UMKM dapat melakukan pemasaran dengan berbagai media sosial atau saat ini sering disebut dengan digital marketing. Teman-teman bisa melakukan pemasaran melalui web, email, WhatsApp maupun platform-platform digital yang saat ini sudah banyak sekali tersedia. Baik Shopee, baik Lazada maupun berbagai platform lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. B dalam strategi pemasaran UMKM adalah berantai. Berantai berarti sambung menyambung tersebar dengan cepat dan luas dalam jangka waktu yang lama dan mudah dipahami. Dalam pemasaran online, berantai biasanya dituliskan hal-hal yang membuat si penerima tergerak untuk mengirimkannya kembali kepada pihak lain, karena barang atau produk yang dipasarkan tersebut itu bisa murah, baru, kualitas terjamin, dan lain-lain sebagainya. Dalam pemasaran online, berantai ini bisa dilakukan sesama tetangga, sesama alumni sekolah, grup, dan kumpulan-kumpulan lainnya. Sedangkan A itu adalah antar. Antar di sini memiliki dua artian. Yang pertama, antar itu adalah antar sesama, yaitu hubungan satu sama lain, bisa antar teman, antar saudara, antar instansi, maupun antar dalam proses satisfaction atau kepuasan terhadap pelanggan, yaitu mendelivery produknya dengan baik sehingga produk yang kita kasihkan atau kita deliverkan kepada konsumen itu terjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah T, teman.
Teman adalah mereka yang akan membuktikan dengan tindakan mereka, di mana mereka akan berdiri paling depan ketika ada masalah datang kepadamu. Teman adalah mereka yang tidak hanya diam ketika orang lain menghancurkan atau menyakitimu, tidak peduli apa konsekuensi yang mungkin mereka hadapi secara sosial. Dan teman sejati adalah teman yang menemanimu di saat baik maupun buruk. Mereka siaga, selalu hadir untukmu secara konsisten. Dan teman yang nantinya akan membantu proses pemasaran usaha kita. Konsep program OBAT bisa digambarkan seperti di bawah ini. Yang pertama adalah teman satu, kemudian ada teman 2, berhenti ke teman 3. Di teman 2 ini dia mempunyai teman lagi, teman 2.1, teman 2.2, kemudian yang teman 3 dia mempunyai teman 3.1, teman 3.2, kemudian ada teman 2.1 dia mempunyai teman lagi, yang lainnya juga punya teman lagi, sehingga dia membentuk jaringan yang kuat. Dan ini nanti akan membantu pemasaran produk kita, akan membantu memperkenalkan produk kita lewat jaringan tersebut, sehingga para pelaku UMKM itu mampu bertahan di saat dan pasca pandemi. Teman-teman, demikian tadi usaha yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM di saat dan pasca pandemi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.